here, saya mau dulu deskripsikan melalui gambar berikut, ya. Jadi seperti gambar ini kita ibaratnya adalah sebuah peluru yang terus berkembang dan bertumbuh. Dalam circle kita ada ring-ring yang merupakan penghambat kita mencapai titik sukses. Apa yang pertama adalah comfort zone, zona nyaman. Bagaimana konteksnya? Kita dalam keseharian terkadang nyaman dengan ketidaknyamanan. Nyaman dengan ketidaknyamanan. Contoh, kita nyaman masuk kelas tanpa perencanaan, dan itu terus berulang. Berulangan rutinitas yang disebut dengan comfort zone, itulah yang disebut dengan iterasi. Berulang tapi tidak bermakna, tapi dianggap baik. Seperti itu. Jadi kalau sebagai guru, kita punya 5 tupoksi dasar: merencanakan, melaksanakan, menilai, memperluaskan, melakukan hasil belajar. Kita berlari dengan melaksanakan tugas test school dan kemudian tugas guruan. Nah, sekarang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa berani dari comfort zone ini. Masuk kelas dengan perencanaan, melaksanakan pembelajaran dengan masih taktis metode pembelajaran, kemudian menilai menggunakan rubrik penilaian, melaporkan ada portofolio. Itu langkah-langkah yang membuat kita secara life skill itu terdampak. Jadi tantangan kita kan sekarang begini, Bapak Ibu sekalian, kita itu diakui di atas kertas, kecakapan di atas kertas namanya sertifikasi, dimana sertif. Tetapi kecakapan yang hidup yang menjadi bagian dari life skill kita, ini yang kita butuhkan. Tantangan pertama adalah kita dulu berada dari comfort zone ini. Ketika kita masih nyaman dengan ketidaknyamanan, maka itulah literasi. Nah, ketika kita sudah berpikir, coba dibalik sedikit. Kita dibalik bagaimana sih kita bisa tidak nyaman dengan kenyamanan. Itulah namanya fear zone, zona ketakutan. Kita sudah berpikir, saya ini kalau masuk kelas tanpa membuat RPP mau belajar, apakah siswa saya paham? Atau hanya karena saya tahu, siswa saya takut sehingga menurut bangun. Ketika kita sudah berada pada level ini, fear zone, maka kita sudah punya growth mindset, sudah punya pola pikir bertumbuh. Inilah yang membuat kita bisa beranjak dari comfort zone. Maka cara pertama dan utama agar kita bisa berangkat dari zona kenyamanan adalah mulai berpikir bertumbuh atau growth mindset. Inilah. Jadi kita sudah memikirkan apa yang lebih baik. Jadi di sini, kalau kita sudah memikirkan, berarti kita sudah punya modal namanya growth mindset. Ketika yang kita pikirkan lebih baik, ya, maka kita mau belajar, namanya learning zone. Kita sudah mau belajar, kita sudah mencari tahu apa sih yang baik, masuk kelas yang efektif gimana sih, membuat modul yang efektif gimana sih, menilai yang efektif. Maka kita sudah berada pada learning zone, memikirkan hal yang baru yang lebih baik. Ketika yang dipikirkan itu yang lebih baik kita terapkan, itulah namanya growth zone, zona bertumbuh. Jadi kalau di sini kita masih nyaman dengan ketidaknyamanan, kita balik ke sini tidak nyaman dengan kenyamanan, di sini kita mulai nyaman ya dengan kenyamanan belajar. Dan di sini nantinya, kalau di sini kan ruang lingkupnya Bapak Ibu adalah di sini ruang lingkupnya adalah ini, kalau ini growth mindset, ini iterasi, kemudian ini growth mindset. Di sinilah nantinya kreativitas, memikirkan hal yang lebih baik. Ketika hal itu kita terapkan, namanya inovasi, namanya growth mindset. Jadi harapannya kita mulai dari sini, kita terus sampai sukses, sampai mampu menerapkan bertumbuh sendiri. Karena tugas kita sebetulnya, kalau kita sebagai siswa, sebagai guru, bagaimana sih kelas kita bisa menghantarkan, mendrive sampai sukses. Maka level kita adalah level mempengaruhi, level menggerakkan, level mengembangkan, level memberdayakan, dan level membuat mereka bertumbuh dengan sendirinya. Ini pertanyaan pertama Pak Ibu. Sekarang kita masuk lagi di materi. Kita lagi dari sini ya. Nah, ini materi dasar ini. Kita tadi masuk materinya ini Bapak Ibu. Ya, sekarang kita mari pahami dulu ya. Bagaimana sih penerapan life skill? Ya, ini. Mengapa disebut life skill? Karena mengajar bukan hanya sekedar mentransfer
era ketidakstabilan, ya. Waktu kami bilang ada namanya bukan, ya. Ini yang sekarang velocity, kecepatan. Sekarang serba cepat dunia. Kalau kita tidak adaptasi cepat, maka kita akan menjadi penonton, bukan pelaku. Yang kedua adalah uncertainty. Uncertainty itu ketidakpastian, tidak pasti sekarang itu. Disrupsi, ya. Ketidakpastian terhadap dinamika perubahan. Contoh COVID-19 sudah pasti, ya. Ketika kita tidak mengadaptasi, nah inilah kita akan ketemu. Kemudian C-nya itu kompleksiti. Kompleksiti ini kerumitan, sangat kompleks sekarang persoalan, dan ini ambiguity, bermakna banyak ambigu. Orang bisa bertafsir. Sekarang kita bisa melawan era disrupsi itu dengan mudah juga, ya. Apa itu? Reality, identity, kemudian understanding di situ. Supaya kita bisa belajar untuk beradaptasi. Sekarang hal itu bisa kita lakukan Bapak Ibu jika kita belajar berulang-ulang. Ya ini, berulang-ulang dan berpikir kritis. Kita tidak bisa berpikir belajar jika tidak punya rasa curiosity, rasa ingin tahu. Rasa inilah yang menjadi modal kita di abad 21. Kalau kita nggak punya kemauan untuk mencari tahu kritik, maka kita akan menjadi korban dari era disrupsi. Jadi kita nggak bisa mengambil peran. Inilah yang kemudian disebut dengan keterampilan hidup skill abad 21 yang esensial. Ya, 21. Sekarang kita lihat jantung perubahan. Ini kan kita sebagai guru ya, dari guru sekarang itu tidak hanya bertahan tetapi bertumbuh. Mereka menjadi model bagi siswa tentang bagaimana menavigasi masa depan yang penuh ketidakpastian. Ya, masa depan tidak pasti. Mengapa? Karena butuh life skill. Sekarang saja kalau kita mau lihat tingkat serapan sarjana universitas itu sekarang nggak dilihat lagi. Ilmu-ilmu sekarang nggak dilihat. Semuanya sebagai ilmu terapan, ya. Baik di bidang bisnis, ekonomi atau semua. Sehingga tentunya kita sebagai sebagai jantung perubahan harus mampu mengadaptasi bagaimana pertumbuhan teman-teman guru di lapangan. Ya, kalau kita mau bagi bagaimana generasi kita hari ini, ya, teman-teman yang kelahiran 69 sampai 80, ya itu disebut dengan generasi X, Gen X, ya. Jadi teman-teman yang Gen X itu akan pensiun. Jadi yang lahir 69 sampai 79 itu Gen X, seperti itu soalnya, ya, itu pensiun. Jadi dulu. Sekarang yang paling muncul adalah generasi saya, milenial, yang adalah 80-an sampai 97-an, ya, itu generasi milenial. Hampir semua sekolah yang saya lihat kebanyakan ini jadi pemimpin dan kepala sekolah. Guru-gurunya adalah guru-guru yang Gen X, ya, Gen X yang kelahiran reformasi 97 ke atas. Ya, ini guru-guru kita. Dan siswanya hari ini adalah Gen Alpha yang 2010-an. Nah, ya, jadi ke depan sistem belajar kita, kepala sekolahnya Gen milenial, gurunya Gen X, Gen Z, dan siswanya Gen Alpha. Mereka ini yang tiga itu disebut dengan digital native. Ya, digital native yang lahir tumbuh berkembang bersama dengan digital. Kita ini yang sama X itu disebut dengan digital imigran. Harus belajar baru bisa. Ya, ini seperti Nanda ini sudah bisa main robot ini. Ini namanya digital native. Ya, kalau ini native speaker. Dia lahir dari penggerak digital. Sehingga tantangannya ke depan kita akan mendapatkan anak-anak yang diasuh pola pikir digital, instan, pola pikir yang praktis. Bayangkan kita yang Gen X sama ini itu ditempa dengan pendidikan ala-ala revolusi. Karena guru-guru kita guru-guru yang hidup di zaman revolusi. Inilah yang harus kita skillkan hari ini. Bagaimana sih tantangan itu kita bisa menjadi jantung perubahan? Gimana? Ini
menavigasi masa depan dengan ketidakpastian. Kita lanjut ya. Ini supaya saya akan dulu di situ ya. Jadi inilah yang diharapkan teman-teman mampu mengcombine dalam skill kita. Ada 3 trilogi, ada mindsetnya, pola pikirnya, ada skillnya, keterampilan dasarnya, kecakapan tangannya, handicraftnya ya. Kemudian ada toolsitnya, perangkatnya. Ya. Kalau dulu ada istilah senjata itu bisa berfungsi siapa yang di belakangnya, berkait, berpegang. Sekarang siapa yang di belakang kita adalah ini toolsit. Ya. Kalau kita mau lihat bagaimana sih mindset kita ini bahwa keyakinan tumbuh dengan filosofi pendidik yang ada ini. Artinya apa? Kita menyesuaikan dengan pola pikir anak. Bagaimana si anak? Karena tatanya sekarang mau bagaimana? Bukan bagaimana si guru mengajar, tapi bagaimana murid bisa belajar. Ini pola pikir kita. Bagaimana murid bisa belajar. Kemudian skill kita, bagaimana kemampuan kita menerapkan pembelajaran di kelas, keterampilan dasar kita, ya, bukan sekedar hafalan, ya. Ini dalam konteks tertentu, ini dalam kelas kita. Ya. Ini yang diharapkan mampu. Kemampuan kita menerapkan sintaksis pembelajaran ini yang penting. Ya, sering kami angkat di beberapa ada kaidah dalam pesantren itu ya. Atau aham minal maddah ya. Itu materi aja itu penting, tapi metode mengajarkannya jauh lebih penting daripada materinya. Ya. Al-mudarris ahamu minal thariqah. Tetapi gurunya itu jauh lebih penting daripada metodenya. Contoh, ada teman-teman guru kayak dulu ya, ngajar kelas. Maksud di kelas nak catat ini bukunya, catat sampai habis. Ini alam sini. Ini materi penting, tapi hadirnya guru di kelas itu jauh lebih penting daripada sekedar mencatat. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Waruhul mudarris ahamu minal mudarris. Jiwanya guru yang hadir itu jauh lebih penting daripada fisiknya guru. Inilah yang diharapkan di pembelajaran mendalam. Bagaimana muncul jiwa kita sebagai pendidik di kelas-kelas kita. Tantangannya sekarang siswa kita adalah tertarik ilmu alfa yang jarang disentuh dengan emosional. Ya. Dan toolsheet, jadi kalau kita mau buat ini Bapak Ibu, Pak Ustaz, begini modelnya. Ya. Ini. Ya. Pola pikir ini yang penting, mindset. Kemudian skill set, dan ini hanya sebagian kecil untuk mampu memantik anak untuk mau belajar. Seperti modelnya dari kompetensi kita sebagai guru. Yang paling dasar adalah bagaimana kita pola pikir kita bisa baik. Ya. Ada hadis mengatakan pola pikir itu menentukan segalanya. Kalau segala mimpi berawal dari pola pikir, maka perhatikan pikiranmu kalau dia akan menjadi perkataan, perhatikan perkataanmu kalau dia akan menjadi perbuatan, perhatikan perbuatan kalau dia akan menjadi kebiasaan, perhatikan kebiasaan kalau dia akan menjadi karakter, perhatikan karakter kalau dia akan menjadi nasibmu. Iya, seperti itu filosofi yang berpikirnya. Jadi begini, makanya Pak Ustadz, sekolah itu tidak mencetak orang pintar, tetapi membentuk pola pikir. Ini yang mahal ini, membentuk pola pikir. Kalau anak-anak sudah bisa berpikir, biar kita nggak ajar dia akan pintar. Mengapa sekarang sekolah itu termarginalkan perannya? Karena dia di sini pintar itu kan dia C1 sampai C3, remembering, hanya mengingat, menerapkan dan pemahaman dan menerapkan. Ini kita nih kan kalau berpikir itu sudah C4 sampai C5, menganalisa, mengevaluasi dan mengkreasi di sini. Jadi dia diharapkan. Jadi kalau dia PM, levelnya di sini. Kalau ini namanya pembelajaran dangkal, ya di sini. Kalau yang PM kita sudah bisa menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Saya kira ini untuk 3 set ini di kalangan saya. Nah ini 2 materi. Ya.
Ini Bapak Ibu. Jadi pertama, fondasi pedagogis. Jadi guru terus menerus bertanya, apakah cara saya mengajar benar-benar membuat siswa paham? Ya, kalau ini bisa refleksi. Kalau kita jawab ini, kalau saya tanya bagi depan, yang pertanyaan ini bagi depannya, ini, apakah cara saya mengajar membuat siswa jadi paham? Dijawab dengan tentang 1 sampai 10. Dapat berapa nih bagi depan? Artinya kita sendiri sekarang, ya. Saya yang bisa kasih nilai 9 ada. Ya. Ini refleksi di sini. Ya. Yang kedua, apakah saya melihat kesalahan sebagai data untuk perbaikan, bukan untuk melihat mereka gagal? Ini yang kedua, refleksi. Ya. Kemudian, ya. Apakah kesiapan mental mengubah strategi saat menghadapi tantangan teknologi seperti ini? Inilah fondasi berpikir kita terkait dengan bagaimana sih pola pikir kita terhadap pedagogis, terhadap perkembangan sekarang. Jadi kalau ada 3 ya, ada pedagogi itu ilmunya, ada pedagogi itu penerapannya, ada pedagogis itu jiwanya dulu. Jadi kita sebagai guru namanya pedagogis, ya. Bagaimana kita hadir menerapkan, namanya pedagogika, sifatnya. Itu ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut ini. Ini Bapak Ibu contoh skill set, ya, keterampilan dasar kita dalam mengajar. Ya, ada namanya deep learning mendalam. Ya. Kapan disebut mendalam? Apabila kita menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan lama, mencari pola, mengenal prinsip dalam konteks nyata. Ini, makanya dia fokus pada inquiry dan kolaborasi. Ya. Rekomendasi seperti yang itu adalah bagaimana kelas itu adalah bentuk kelasnya lesson study. Itu lesson study, itu team teaching. Ya, itu team teaching. Artinya satu yang mengajar, satu yang memonitoring. Begitu. Ini konsep yang di negara-negara yang menerapkan ini. Jadi kadang kita kalau bukan jadi guru tak, ya seperti begitu. Jadi satu mendampingi dalam namanya ini kolaborasi. Satu yang mengajar, nanti gantian lagi. Memang kami di pasir itu di apa namanya di kedua semua orang karena menerapkan ini, ya. Kalau kita masih pada ini fokus pada produksi informasi, artinya menghafal itu, ya, menghafal fakta, kemudian untuk ikut ujian dan melupakannya setelah itu, maka ini ya pasif dan ilustrasi kita punya keterampilan, ya. Jadi kalau teman-teman guru kan ini, bagaimana sih keterampilan kita dalam di kelas ada 10. Pertama, membuka dan memberi pelajaran. Yang kedua, bertanya dan memberikan penguatan. Kalau bertanya, nanti kasih penguatan. Jangan bertanya tapi tidak mengapresiasi. Mereka kali bertanya, menjawab. Yang ketiga, mengelola diskusi kelas dan kelompok. Ya, mengelola diskusi kelas, mengelola kelas dan diskusi kelas. Jadi termasuk pengelolaan kelas, mestinya, diskusinya. Ini. Kemudian mengajar perorangan dan mengajar kelompok, itu keterampilan kita. Jadi inilah skill kita yang harus kita list dengan PM. Kita list lagi. Ya, ini ya. Jadi kolaborasi, kemudian inquiry based learning, kemudian metakomisi, mengajak siswa untuk berpikir. Jadi ada 6 ciri kelas PM. Ya, ada 6. Jadi kelas-kelas kita itu harus mengacu itu. Kalau mau diukur kita, apakah saya punya kelas sudah PM atau tidak? Satu kelas kita itu siswanya aktif bertanya. Ya, ini yang pertama.
Jadi ciri kelas kita itu PM atau tidak, siswa kita aktif bertanya tidak. Kemudian yang kedua, guru mengapresiasi pertanyaan. Ya, artinya pertanyaan lebih berharga daripada jawaban. Karena cara murid cari informasi, cara murid memahami, cara murid menyampaikan itu sama pentingnya dengan jawaban itu sendiri. Ya, makanya anak bilang itu enggaknya pakai soal disebut jawab. Memahami pertanyaan itu sudah sekali jawaban. Ya. Jadi pancing anak untuk bertanya. Jadi mulai kelas kita jangan langsung pelajaran kita hari ini, tapi mulai apa yang kita ingin pelajari hari ini dari pelajaran kemarin, apa yang kita ingin ketahui Bapak sekalian. Coba dibuka kembali pelajarannya hari ini, apa yang ingin kita pelajari kembali. Itu yang kita isi ini, ya. Kemudian guru mengapresiasi ini. Kemudian yang ketiga, mengaitkan apa yang ia pelajari dengan konteks kehidupan. Makanya pelajaran TK itu tidak efektif, tidak mendalam kalau mengajarkan naik apa itu? Naik kereta, ya. Tapi nggak di kereta nyanyi, gitu, ya. Sama dengan kita. Maka apa yang diharapkan adalah outing kelas. Outing kelas itu belajar di luar pintu tapi di dalam pagar, itu namanya outing kelas. Kalau di luar pagar namanya study tour. Ya. Jadi outing kelas tidak apa-apa. Kita belajar keliling-keliling. Jadi ini karena apa? Kita mau mengkoneksikan apa yang anak pertanyakan dengan mencari jawaban di lingkungan. Itu namanya mengkoneksikan. Ini dulu 3 kelas-kelas kita dulu. Tantangannya sekarang. Ya. Guru kita pantik anak untuk bertanya. Kalau perlu itu pertanyaan, tapi pertanyaannya itu tadi Bapak Ibu, HOTS. Yang C4 sampai C5. Yang analisis, yang evaluasi dan kreasi. Bagaimana ciri pertanyaannya? Mengapa dan bagaimana? Kalau disebut apa saja itu pertanyaan C1 sampai C3. Ini ya. Jadi ini yang 3 dulu. Teman-teman guru apresiasi pertanyaan siswa daripada jawaban. Yang kedua, apa yang dipertanyakan kita temukan di konteks lingkungan atau di kelas kita. Ini penting. Kalau 3 dulu ini kita terapkan di kelas kita, yang 4, 5, 6 itu hanya outcome-nya, hanya dampaknya. Apa itu? Kolaborasi. Kemudian di sini adalah asesmen autentik, dan di sini adalah satu lagi dari kolaborasi asesmen autentik, dan saya lupa, ya. Selanjutnya. Jadi yang 3 dulu ya. Jadi siswa aktif bertanya, yang kedua guru mengapresiasi pertanyaan siswa, yang ketiga apa yang dipertanyakan kontekskan dengan lingkungan sehingga ia bisa maknai. Itu intinya. Ya, sekarang kita lanjut. Ini strateginya. Bagaimana kita mampu mensinergikan kemampuan pedagogis kita dengan metode lama tetapi memperkaya. Pertama, kecakapan 4C. Abad 21, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Ini yang penting, ya. Anak-anak kita itu kalau kita mau lihat ya, secara perkembangan itu kritik memang. Ya. Kemudian student center, guru bergeser dari sumber ilmu menjadi fasilitator pemahaman. Karena kalau sekarang kita mau tampil sebagai one man show, tampil sebagai komputer berjalan, harus berjalan, kita kalah. Ada contoh di sekitar kemarin, dulunya SMA 3 di agamanya. Ada siswa kan pesan bawa HP belajar. Dia bertanya ke guru agamanya perempuan, Ibu, kenapa laki-laki harus pakai emas? Dia bilang, siapa bilang? Siapa bilang emas itu haram? Ibu baik, jatuh mental. Kenapa? Jatuh menyebabkan karena ini dia sumber ilmu. Ya. Untung kita itu anak-anak gak bawa di HP. Coba kalau ngajar kisahnya gimana cara cek jawabannya.
Betul tidak? Ya. Makanya teman-teman sekarang bagaimana menjadi fasilitator yang memberikan pemahaman. Kita dengan AI itu hanya memvalidasi, mengakurasi karena kita punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh AI. Ya. Terakhir adalah reflektif. Guru secara konstan mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap pemahaman siswa. Pokoknya refleksi. Bagaimana cara refleksi? Pakai filosofi lampu merah, ya. Merah, apalagi kuning, hijau. Merah ini yang belum dipahami, ya. Yang hijau yang sudah, ini rencana. Jadi kalau belajar di anak-anak sepanjang hari ini kita 2 kali 40 menit tentang tujuan ini, apa yang telah kita pahami seperti di sini. Ada anak mengatakan saya belum paham di sini, ini Ustaz, tapi dia masih merah. Ini caranya apa yang kita akan rencanakan dengan ini bisa jadi tugas proyek selanjutnya. Jadi kalau ngajar kita mulai dari yang hijau, karena apa yang telah kita pahami dari pertemuan hari ini, buat semua menjawab. Buat ini hijau. Apa yang kita masih belum pahami atau sama-sama, berarti yang merah. Itu yang merah. Bagaimana caranya agar kita bisa paham? Itu rencana pembelajaran namanya kuning. Jadi misalnya ini di kelas kita merah, kuning, hijau. Sama kita. Jadi semakin kita sering refleksi, tapi refleksi itu cermin, ya, cermin. Sama kita laki-laki, kalau nggak pernah bercermin, nggak tahu mana yang membantah, selalu merasa masih muda, ya. Seperti ini. Jadi semakin sering kita bercermin, pembelajaran, semakin kita tahu di mana kita punya titik kesalahan. Ya, ini kata pertama, kita merefleksi apa yang telah kita ajarkan, ya. Kemudian ini yang kita mau hari ini disasar. Bagaimana sih senjata era digital? Ya, itu kan senjata itu termasuk sekarang siapa yang pegang, dipegang. Siapa di belakang senjata itu yang akan memenangkan pertempuran. Siapa yang di balik AI itu yang akan literasi baru. Literasi dasar kan ada 6. Literasi baca tulis disebut literasi hitung disebut numerasi. Literasi finansial, literasi keluargaan, literasi ekonomi. Yang ini yang keenam, literasi digital. Ini. Mengapa? Karena sekarang hoax, sekarang banyak pasogis, ya. Itu lewat digital semua. Banyak phishing, itu lewat digital. Ya. Salah satu VPN itu adalah coding dan AI. Jadi coding itu selain dia mafer, dia adalah pendekatan. Bagaimana pendekatan kita memahami VPN dengan coding? Apa itu coding? Ini di sini, computational thinking, kemampuan berpikir terstruktur. Ya, itu namanya coding. Ya. Kalau di namanya unflow ada coding, ya. Ini. Dan AI ini kan mitra. Bagaimana mempersonalisasi materi dengan instan. Sekarang tantangan kita adalah sebagai user, bagaimana mengintegrasikan ini, memixkan antara coding dan AI menjadi sebuah pembelajaran yang menjadi senjata bagi kita. Ya, senjata kan sekarang ini penting kita memanfaatkan, sehingga hal ini bisa memicu rasa ingin tahu siswa, bukan mengganti proses berpikir mereka. Ini, ya. Sekarang tantangannya kita coba, ya. Kita coba ini ya. Ya, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi dengan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Sekarang saya mau tanya deh, siapa yang sudah pernah buat teman-teman guru yang buat RPP dengan menggunakan AI? Sudah? Siapa yang coba? Saya dari masa guru lagi aja kalau kita enggak ya. Ya ini kita sangat nyaman ya, nyaman dengan ketidaknyamanan. Kita nggak nyaman sebetulnya masuk kelas RPP, tapi sudah nyaman karena terbiasa lagi.
Ya, sekarang teman kita mau memiskan. Boleh login dulu, kita login dulu di laptop tak? Ya, saya bantu coba FTP. Ini ya kemarin, ya. Ini ya. Kita pakai apa kan? Pakai apa aja? Apps ya.